Halo teman-teman, di tutorial yang kedua dari belajar membuat app image analysis dengan Mesop dan Gemini AI, kita akan belajar cara membuat prompt input di Mesop dan nanti mengintegrasikannya dengan AI-nya si Gemini. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya di part yang pertama, karena ini nanti saling terkait dan teman-teman bisa juga nanti mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Horovina Tutorial. Playlistnya adalah belajar generatif AI. Di sini saya juga telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman bisa juga nanti mendownload repository dari tutorial sebelumnya, yaitu di Horovina, github.com/halovina/Gemini Image Analysis. Ini adalah repository name-nya. Nanti teman-teman bisa berpindah ke branch Mesop from form upload image. Oke, kita langsung ke text editor. Jika teman-teman telah menurut repository-nya, nanti teman-teman akan menemukan beberapa directory. Di antaranya di sini ada main.py dan juga ada main.py, ada requirement dan git ignore. Nah, di tutorial kali ini, di part yang kedua, requirement yang kita perlukan adalah kita perlu menginstal nanti Google Generative AI. Jadi teman-teman perlu menginstalnya terlebih dahulu dengan menggunakan pip install Google Generative AI. Oke, di tutorial yang kedua ini kita akan membuat prompt input. Jadi ini saya sudah membuat beberapa code terkait dengan prompt input. Di sini ada header. Jadi saya sederhanakan, ada header, kemudian saya bikin style set. Header ini ada navigate, saya bikin navigate home, jadi nanti ketika Gemini image analysis-nya diklik, dia akan kembali ke home page-nya. Terus caranya sebenarnya cukup mudah ya, jadi tinggal teman-teman menambahkan on click di box-nya. Terus ini adalah path root-nya. Jadi susunan path root di tutorial yang kedua ini, pertama ada header, kedua nanti ada box untuk menampilkan conversation ya, Gemini model conversation. Setelah itu baru di sini ada prompt inputnya. Jadi di prompt input ada apa aja? Prompt input itu kita kemarin sudah membuat sebuah form upload image. Ini ada upload image. Jadi di prompt input itu nanti ada upload image, terus ada tag area. Nah, tag area ini nanti untuk memasukkan atau menginput pesan yang perintah yang diinginkan ketika kita ingin mendeskripsikan image yang sudah kita upload. Terus di sini ada button submit ya. Kalau kita jalankan nanti tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Cara menjalankannya cukup mudah sebenarnya teman-teman. Kalau masih ingat di tutorial sebelumnya, cara menjalankannya itu tinggal seperti ini. Mesop main.py. Nah, jadi tinggal ini di refresh, otomatis jalan. Ini kita tinggal menambahkan event ya. Nah, submit. Nanti harusnya kalau di submit, dia akan menampilkan data di halaman atas ini. Ini kita balikin ke posisi semula. Klik. Oke, selanjutnya kita apa aja yang diperlukan di tutorial yang kedua ini? Kita memerlukan setup data modelnya. Jadi kita perlu men-setup data modelnya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada state input dan ada state sebelumnya kita cuma membuat state input ya. Jadi state-nya saya pisahkan ke file data model. Di state yang kedua ini, state kelasnya, kita akan punya satu variabel lagi, yaitu conversation. Tipenya adalah list, dan di dalam conversation ini tuh ada chat message. Jadi kita nanti chat message-nya tipenya list juga. Karena kenapa list? Karena kita berharap nanti ketika kita bisa menampilkan history dari si Gemini AI. Jadi misalnya kita membuat prompt yang pertama, kemudian prompt yang pertama result-nya ditampilkan, terus kita membuat perintah yang kedua ke si Gemini, dan Gemini menampilkan result hasil dari perintah yang kedua.
ini hal yang perlu teman-teman nanti tambahkan. Pertama adalah conversation, kita tambahkan conversation dan chat message-nya. Di chat message ini ada dua role. Pertama user dan model. Ini tipenya literal sih, sebenarnya tuple ya, list tuple bisa seperti ini. Tipenya list. Jadi nanti teman-teman bisa membuat mendefine dulu bahwa role defaultnya role-nya adalah user. Role name-nya adalah user. Oke, setelah teman-teman membuat data kelasnya, model data kelasnya, kemudian teman-teman perlu membuat fungsi Gemini AI-nya, fungsi untuk kita terintegrasi dengan API Gemini. Di sini ini adalah generation config-nya. Ini teman-teman bisa teman-teman dapatkan dari Gemini API. Di sana sebenarnya sudah cukup lengkap, teman-teman tinggal menambahkannya. Saya bikin di sini konfigur Gemini. Jadi kita bisa sebelum kita mengakses Gemini AI-nya, kita perlu men-set API key-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memanggil Gemini-nya. Tinggal model Gen AI generative model. Nah, setelah itu ini di bagian ini yang terpenting ini adalah fungsi atau ya ini chat session.send message. Jadi kita mengirim pesan ke si Gemini AI-nya. Pola-pola ini sebenarnya kita bisa dapatkan nanti ketika teman-teman mencoba menggunakan Gemini AI Studio di Google AI Studio. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya. Di tutorial sebelumnya saya juga telah membahas gimana caranya kita membuat API key di Gemini. Nanti teman-teman bisa mencoba mengenerate API key-nya sendiri. Oke, setelah teman-teman membuat fungsi untuk mengirim data ke Gemini AI, untuk terkoneksi dengan Gemini AI, kita selanjutnya perlu membuat atau menambahkan event ke dalam button submit. Kita coba sekarang ke main.py. Ini ada submit. Nah, kita bikin fungsi namanya misalnya dev send prompt. Send prompt. Kita bisa tambahkan di sini on click sama dengan send prompt. Kita tambahkan di sini me.click event. Berarti kita bisa coba cari Meshop komponen button. Kita cek button. Nah, di sini ada nih, click event. Eventnya adalah click event. Oke, kita kembali ke editor, click event. Terus seperti biasa, kita define dulu state-nya. Kita bikin variabel state. Terus me.state extend class state. Dan class state. Terus kita cek if tadi kita sudah membuat variable conversation di data model. Nah, ini bentuknya list, jadi kita bisa men-set seperti ini. If not state.conversation kita tambahkan state.conversation happen conversation. Nah, ini kita import conversation. Ini sudah kita import. Jadi kita import data modelnya, ada state, ada
ada chat message dan conversation. Di conversation ada apa aja? Kita cek. Di conversation dia punya variable message. Kita masukkan message. Karena defaultnya pertama kali kan otomatis dia belum ini ya, belum punya history data, jadi kita set jadi kosong. Terus sini baru kita bikin sebuah variabel, misalnya input sama dengan state dot input. Ini dari mana input? Ya, input itu kita tadi ini ya, kita sebelumnya sudah membuat onBlur ya. onBlur input ini dapat dari sini, dari tag area. Ini ada state value-nya input. Kita define, terus kita kosongin set inputnya, kita set state.input. Setelah kita simpan variabel jadi kosong. Setelah itu, nah ini bisa kita praktekkan sih. Praktekkan di sini, balik lagi ke sini. Misalnya seperti ini. Tes, harusnya kalau di submit dia kosong. Oh, is not state conversation. Oh, is not state conversation. Kita cek. Oh, ada S-nya, typo, sorry. Ini conversation main.py conversation. Oke, kita back to again. Coba submit. Ya, kosong, berarti berhasil. Desain eventnya berarti berhasil. Nah, selanjutnya setelah ini kita bisa langsung, karena tadi bentuknya sudah list conversation-nya, kita bisa langsung for conversation. Misalnya gini, conversation in conversation in state.conversation. Message, kita bikin variable message conversation. Di dalam conversation ada apa? Ada message kan, ada listnya, bentuknya message conversation dot message. Setelah itu kita bikin variabel history. Nah, history sama dengan history ini untuk apa? History ini untuk menyimpan model yang sudah pernah kita gunakan atau result dari prompt sebelumnya. Yang kita bikin message. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Message.happen yes. Message dot message dot happen chat message. Nah, chat message, di dalam chat message itu ada apa aja? Dia ada role, oke. Berarti role role yang pertama adalah user. Role user, kemudian konten ini. Nah, kalau kita cek di chat message dia ada apa? Ada role, ada konten. Konten ini ada konten yang nanti kita dapatkan dari resultnya si AIKM ini. Konten. Nah, ini kita masukkan inputnya di sini, satu message, konten input. Sebenarnya ini konten itu juga bisa dipakai untuk ini ya, untuk nanti ketika kita mau memberikan respon. Oh ya, sorry, ini chat message ini yang pertama adalah inputnya.
user ini karena role-nya user, maka ini adalah chat message yang di-input oleh si user. Baru ini yang kedua, kita bikin yang kedua, dot append chat message, role-nya adalah model, role-nya sama dengan model. Model ini berarti ya message yang diberikan oleh si OpenAI. Si Gemini AI. In progress. Nah, kita cek lagi di set message apa? Ada in progress bolan false. Ya, kita set jadi true di sini. Set message-nya in progress true. Sama dengan true. Jangan lupa kita tambahkan yield. Setelah itu kita tinggal tambahkan ini, ada sebuah fungsi namanya scroll. Scroll in, ada apa? Scroll, kita cari scroll. Progress bar, nah, tapi ada event yang nggak salah fungsi ini, scroll into view kalau nggak salah. Kita coba dulu deh. Scroll into view, key-nya kita tambahkan misalnya and misal bikin ini aja deh, end of message. Setelah itu kita bikin variabel LLM message. Nah, kita import Gemini dot, sudah kita import. Nah, ini udah kita import, tinggal kita tambahkan Gemini dot send from flash input dan history. Input dan history. Kalau kita lihat di sini kita udah bikin tadi ada string input dan historinya adalah list chat message. Oke. Setelah itu kita tinggal bikin, kita panggil hasil dari LLM message ini. For, kita misal bikin variabel for chunk in LLM message. Ya, ini kita saja jadi -1 plus sama dengan plus sama dengan chunk. Nah, ini nanti message ini akan akan bertambah ya. Akan misalnya kalau ada yang kedua nanti otomatis ya dia akan nambah lagi jadi yang kedua. Nah, jangan lupa tambahkan yield. Yield ini sebenarnya apa? Nanti teman-teman bisa membahasnya di dokumentasi resminya si Python ya. Fungsi yield itu untuk apa di Python? Message -1. Kenapa kita menggunakan -1? Nanti sebenarnya teman-teman bisa ini ya, nanti bisa mengeksplornya karena ini hasil dari eksplorasi. Sama dengan chunk. Ditambahkan chunk-nya ke list, ke dalam list message. Ke dalam si list-nya si message. Menambahkan. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu, kita coba print message-nya di sini. Message. Kita tes dulu. Tes dari print. Oh, sorry, belum. Print. Kita mau ngetes resultnya seperti apa. Kita tes. Misalnya kita masukkan berapa jarak Jakarta Surabaya.
Surabaya. Coba jarak antara Jakarta Surabaya. Di tutorial ini kita abaikan dulu upload image ya, karena kita ingin mengetes terlebih dahulu terkait dengan prompt input apakah bekerja atau tidak. Kita submit. Oh, error. Scroll into key. Nah, ini ada apa nih? Salahnya adalah salah. Send prompt. Ini udah scroll. Me.scroll into view. Udah benar. Ini errornya kenapa nih? Scroll into view got unexpected keyword. Salah ini. Apa ini? Typo. Tambahkan lagi, submit. Nah, ini udah berjalan di belakang, harusnya bisa kita lihat. Kita coba buka terminal, seperti ada error. Nggak ada error, tapi errornya apa nih? Nah, ini salah di sini. Message. Tadi yang salah di bagian sini. Kita coba debug ya. Salah ini kurang .content. Kita coba lagi, submit. Oke, harusnya sukses. Semoga. Ya, sukses. Jadi kita berhasil mengirim perintah ke Gemini AI. Selanjutnya kita akan coba menampilkan tadi di bagian ini ya, menampilkan tag yang didapat dari Gemini AI di bagian ini. Sekarang kita bikin logiknya. Jadi kita bikin di sini. Misalnya saya tambahkan di sini ya. Kita bikin baru di sini, bagian sini, bawah. Saya namakan misalnya model conversation. Dev model conversation. Jangan lupa buat variable state me.state extend class state. Di sini kita tinggal ini ya, karena kan di bagian send prompt ini kita sudah mendefine conversation-nya ya. Sudah mendefine conversation-nya, harusnya bentuknya adalah list. Bentuknya list ini udah kita buat conversation message, harusnya bentuknya adalah list. Jadi kita tinggal for conversation, bisa kita tampilkan conversation instead .conversations. Kita bikin variabel message sama dengan conversation, kita panggil lagi conversation dot message. Kita bikin box with me dot box menampilkan message-nya. Kita pakai style aja, style me.style style. Di style ini yang kita pakai adalah kita coba overflow. Jadi overflow itu kalau kelebihan dia akan scroll. Nanti teman-teman bisa ini ya. Di tutorial sebelumnya saya telah berbagi bagaimana caranya mencari tahu sebenarnya di style ini ada di kelas style ini ada apa aja. Dia punya event atau punya event komponen apa aja, nanti bisa diikuti di tutorial sebelumnya. Misalnya set auto.
Teman-teman kalau sebelumnya sudah pernah belajar CSS, harusnya ini lebih mudah memahaminya. For message in messages, ya. If kita bikin ini dulu logiknya, if messages dot role sama dengan user, misalnya kita bikin user message, kita tinggal tampilkan di sini message dot content, ini message dot content tinggal user model, berarti kalau modelnya bukan, kalau role-nya bukan user, berarti dia adalah role-nya adalah model. Tinggal model message dot content. Nah, setelah ini kita tinggal membuat fungsinya def user message, ada konten, tipenya adalah string. With seperti biasa me dot box, biasa kita set style sama dengan me dot style, apa aja yang akan kita set. Background, kita coba nanti backgroundnya jadi putih ya, seperti ini. Background putih itu kodenya apa? Background color. Nah, bisa pakai ini langsung aja deh. Background white. Oh, jangan. Ini coba kita cari deh. Oh ya, kita samakan dengan yang ini. Baru nanti untuk yang modelnya, model yang apa namanya, role model, baru kita set jadi role model, kita set jadi putih backgroundnya. Me dot padding dot all misalnya 15 pixel. Setelah ini kita set juga margin dot margin sama dengan me dot margin dot symmetric ya, symmetric kita set vertikal sama dengan 15 atau 16 lah. Setelah itu kita bikin border radius. Ini border radius yang mirip ini ya dengan fungsi yang ada di CSS. Nah, misal kita set 16 juga. Kita tambahkan tag me tag sama dengan misalnya user message. Dot format content. Oke.
Ini udah, selanjutnya kita bikin baru lagi, kita copy paste, bikin baru untuk model message. Nah, fungsinya kita tambahkan model message. Model message. Nah, baru ini yang putih ya, background white. Kita coba set langsung white, backgroundnya white. Tadi apa? Kita cek. Bagian ini adalah oh ini nggak perlu nih ya, kita langsung kita coba bikin baru di sini. Jadi dia tipenya tetap list, bukan konten. Saya ganti ini untuk yang message. Saya bentar. Coba kita cari Markdown, ada nggak Markdown? Oh ini ada nih. Kita lihat Markdown itu semacam list ya, Markdown. Kita ganti di sini me apa? Cek. Saya pun nggak begitu paham sih, tapi kita ini ada me.markdown, function markdown. Dia ada tag, ada style. Oke. Me.markdown. Markdown itu apa ya? Nanti teman-teman bisa ini ya, mempelajarinya ya. Tinggal markdown bisa seperti ini sih, tag sama dengan ya udah, tinggal message dot content ya, misalnya if tambahkan message dot in, tadi ada in progress kan, in progress, kalau posisinya masih in progress. Kalau in progressnya adalah true, berarti kita langsung enggak progress. Nah ini nih, progress spinner. Jadi progress spinner itu ya seperti ini nih. Kalau masih in progress, jadi nanti muncul spinnernya. Progress spinner. Progress spinner. Oke. Ini progress spinner. Kita coba sekarang ini model conversation. Model conversation kita mana tadi ya? Prompt input. Oh di sini. Kita coba tambahkan di sini ya. Model conversation. Set atribut simetrik. Objek margin has no atribut simetrik. Oh ya, typo ini kurang M1, symmetric. Unexpected metric vertical. Symmetric, unexpected oh, salah. Vertical. Ini pun mana tadi yang salah, berarti yang oh ini. Ini kita benerin dulu. Vertical. In progress. In progress. Typo, sorry. Finish. Harusnya berhasil. Wah, muncul nih. Oh, kenapa ada spinnernya ya? Kenapa ada spinnernya?
Spinnernya muncul, harusnya spinnernya nggak muncul. Kita coba dulu lah. Ulang, berapa jarak antara Semarang Purwokerto? Submit. Proses jarak antara Semarang Purwokerto. Nah, oke, menarik. Tinggal sekarang kita menghilangkan spinner ini ya. Kita kembali ke tag editor. Oke, gimana? Ada yang perlu kita tambahkan di bagian mana tadi? Kita ke send from. Nah, sini ada hal yang perlu kita tambahkan. Di send from, oh bukan di from, tapi model conversation. Oh ya, sini. Kita coba tambahkan di model conversation. Kita coba tambahkan. Oh, bentar. Sepertinya ada yang belum. Coba kita cek di bagian page, bagian from input. Ini from inputnya di sini. Oh ya, betul. Ada hal yang perlu kita tambahkan di modifikasi dikit di model conversation. Kita coba set mi.book i sama dengan tadi kita sudah menambahkan di mana ya? Di from input. Key gitu, jadi kita tambahkan key nggak masalah. Bukan di from input tapi di model conversation. Input atau model conversation ya? Model conversation. Oh ini. Design prompt. Scroll into view. Oke, kita tambahkan di sini tadi. Oh, di sini. Style seperti biasa, kita pakai style mi.style. Margin sama dengan mi.margin. Margin bawah berarti bottom. Kita set. Jadi ini sebenarnya bahasa CSS ya, jadi nanti teman-teman bisa mencarinya, mencari detailnya. Margin bottom apa ya? Saya pengen set dia jadi
Misalnya saya set jadi gini. 50 lihat if messages ini dulu, oh ya benar, if messages -1 dot in progress. Oh iya, nah kita untuk mematikan sebagian in progress kita set jadi 0 ya, in progress if, nah ini else 0. Oh ada error, apa yang error nih? Oh ini sorry. Oke, kita coba lagi. Misalnya hitung berapa jarak antara Jakarta ke Surabaya. Submit. Why? Hilang. Why? For message-nya kok dia malah hilang? Promnya nggak ada. Mana nih? Kita cek lagi. Model conversation, ini udah masuk tadi ya. Oke, untuk conversation ada, tapi dia malah hilang di sini. Kita tambahkan ini malah jadi hilang. Ada yang salah ini. End of message style bottom box for harusnya benar dia di luar. CC. Ya sama. Ini harusnya di dalam sini. Oke, salah. Nah, refresh lagi. Nah, bentar lagi ya. Pastikan dulu deh. Message-nya benar nggak? Message bottom if message -1 dot in progress else ya harusnya benar sih. Coba dulu deh. Berapa jarak antara Jakarta ke Surabaya? Submit. Oke. Enggak work nih. Kita cek lagi code-nya ya. Apa yang kurang, kita cek lagi. Untuk menghentikan spinner, teman-teman bisa men-setnya di sini jadi message. Kita set aja bisa di sini, kita ubah jadi sama dengan false. Kita coba lagi misalnya jarak antara Solo dan Semarang berapa? Oh sorry, belum dijalankan. Mesop main.py. Oke, kita ulang. Harusnya spinnernya sudah normal. Jarak antara Semarang ke Surabaya. Oke, jadi spinnernya sudah ke hidden. Jadi caranya tinggal teman-teman nanti di kodenya tinggal men-setnya menjadi false. Oke teman-teman, demikian
tutorial part kedua terkait dengan Gemini Analysis. Selamat mencoba.